Yo mama friend, Bang Pilih Zone Stage mau cerita apa Bang Pilih, siap sharing. Oke, hari ini gue dengan setup baru yang mudah-mudahan estetik lah ya. Ini ada foto gue sama teman-teman seangkatan dan ini ada foto dengan salah seorang. Nah, ini foto wisuda gue, ini foto sebelum wisuda tapi dijadikan kenang-kenangan lah dari angkatan gue. Jadi dalam video ini gue nggak mau banyak bacot ya. Gue mau langsung to the point aja karena ini mungkin bakal agak lama ini durasinya. Jadi gue ingin mengabulkan permintaan beberapa mapren gue yang minta, "Bang, request untuk review matkul statistika dong Bang." Dan akhirnya alhamdulillah setelah beberapa hari gue mempersiapkan, gue udah mengumpulkan catatan gue ini selama gue berkuliah di Departemen Statistika. Akhirnya hari ini gue bisa juga buat videonya dan mudah-mudahan hari ini ya tujuannya tercapai lah ya, kita bisa review matkul statistika. Ini sedikit catatan untuk teman-teman semua, mapren-mapren gue. Gue hanya akan membahas mata kuliah yang gue ambil di Departemen Statistika ya, yaitu di tingkat 2 sampai tingkat 4 atau semester 3 sampai semester 8. Kenapa yang semester 1 dan 2 tidak? Karena di IPB itu kita sebagai mahasiswa di tingkat pertama waktu angkatan gue namanya PPKU ya, sebelumnya ada TPB namanya. Tingkat, gue lupa namanya apa, tingkat persiapan bersama. Kalau pas gue program pendidikan kompetensi umum. Jadi di tahun pertama berkuliah anak IPB termasuk gue dan mahasiswa yang sekarang juga kuliah di IPB itu akan mempelajari mata pelajaran SMA. Ya kayak untuk review lah ya, standarisasi atau ya itulah pokoknya, gue juga nggak ngerti apa bahasa kerennya. Lalu di tingkat 2, dimulai semester 3 barulah belajar mata kuliah masing-masing jurusannya. Dan gue dengan begitu berarti mulai semester 3 gue bisa review nih matkul-matkul gue sampai di semester 8. Dan disclaimer juga untuk kalian bahwasannya sekarang ya semenjak IPB berganti namanya menjadi IPB University, jurusan statistika atau departemen ya kita nyebutnya, Departemen Statistika itu sudah berubah menjadi Departemen Statistics and Data Science atau Statistik dan Sains Data. Jadi gue kemarin nih beberapa hari yang lalu cek websitenya juga udah beda, ternyata sudah dalam bahasa Inggris. Bilingual sih, ada beberapa kata atau section yang menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga surprisingly mata kuliahnya juga ada yang berubah nama. Dan walaupun menurut gue itu hanya sekedar perubahan nama, tapi isinya sama aja dengan mata kuliah gue dulu. Jadi sekali lagi untuk yang ingin masuk Departemen Statistika di tahun depan atau yang masuk di tahun ini, angkatan pertama berarti ya di Statistika dan Sains Data, mungkin nama mata kuliahnya agak sedikit berbeda dengan angkatan gue atau bahkan sebelumnya. Oke, langsung kita mulai aja. Tapi ini sorry banget, gue menggunakan batu di sini untuk. Jadi gue ini ngasih label ya, ini semester 3, semester 4, semester 5, 6, 7, 8 dengan kertas buram yang tidak dilem, karena kalau dilem ribet ya. Jadi gue naruh di atas tumpukan catatan kuliah gue per semesternya ini. Jadi kalau tadi nggak gue kasih batu atau gue persiapin ini, berkas banyak yang terbang, untung aja. Dengan kesabaran gue memungutnya lagi dan akhirnya ya ini gue anggap rapih lah, udah lumayan rapih. Dan satu juga nih yang mungkin mengganggu pandangan mapren-mapren di rumah ya, yaitu adalah ini gue gue nge-record pakai HP dan mikrofon gue sambungin ke HP dan jaraknya agak cukup jauh ini ya untuk bisa nge-cover ini nih. Oke, langsung aja, ini udah hampir 5 menit gue ngomong. Jadi ini adalah catatan gue di semester 3. Oke, di semester 3. Tapi gue bingung nih, bagi mapren-mapren yang ingin melihat mata kuliahnya yang versi lama, itu bisa lihat di stat.ipb.ac.id/en. Kalau yang baru, yang ketika sudah berganti namanya jadi Departemen Statistik and Data Science, bisa cek di stat.ipb.ac/main. Gue nggak ngerti nih, kenapa bisa ada dua website seperti ini ya, cuma menunya sama aja. So langsung aja di semester 3 gue ada mata kuliah apa aja. Ini banyak banget nih, gue repot sendiri nih kok gini ya.
Jadi ini namanya ngebongkar catatan dulu ya. Ini catatan gue di semester 3 gue masih menggunakan sistem all in one. Jadi gue nggak nyekat per mata kuliah. Jadi misalkan sehari ada 3 matkul ya, kemungkinan di 1, 2, atau 3 lembar itu bisa ada beberapa mata kuliah. Jadi gue nggak bisa nunjukin catatannya. Mata kuliah pertama adalah, ini gue kayak lagi ASMR atau mukbang. Nah, PHP. PHP itu adalah pengantar hitung peluang. Jadi pengantar hitung peluang ya sesuai namanya lah ya. Ini pasti belajar tentang ilmu probability atau peluang. Contohnya yang paling sederhana mungkin di zaman SMA dulu, mapren-mapren pernah mendengar, atau ya bukan mendengar ya, kalau pernah SMA di mata kuliah, di mata pelajar matematik itu ada tentang melempar koin, berapa kemungkinan munculnya sisi muka atau sisi muka, head or tail, apa bahasa Indonesianya, sisi muka atau sisi belakang gitu ya. Terus dalam sebuah peristiwa pengocokan dadu, berapa kemungkinan munculnya angka 2 dan sebagainya. Nah, nempel lagi. Gue bakal ngerandom satu pertanyaan dari, ini dari soal kuis gue ya. Jadi ini biar mapren-mapren kebayang ya. Jadi belajarnya itu apa? Gue bakal kasih salah satu soalnya. Jadi ini adalah soal kuis pertama gue di PHP, di mata kuliah PHP. Yaitu suatu percobaan terdiri atas lantunan suatu mata uang logam. Apabila muncul angka, maka dilanjutkan dengan lantunan kedua. Apabila muncul gambar, maka sebuah dadu digulirkan sekali. Tentukan ruang contohnya. Pasti bingung ya. Ganti soal. Dalam satu rak buku, terdapat 3 laci yang berbeda. Laci 1 berisi 4 buku matematika dan 3 buku fisika. Laci 2 berisi 2 buku matematika dan 4 buku fisika. Laci 3 berisi 2 buku matematika, 2 buku fisika, 2 buku biologi. Jika dipilih satu laci secara acak, kemudian dari laci diambil 1 buku secara acak, tentukan peluang yang terpilih adalah buku fisika. Silahkan dijawab sendiri. Saya pun sudah lupa. Jadi intinya seperti itu ya. Kira-kira mau lihat nilai ujian gue, nggak boleh lah ya. Nggak apa-apa lah. Kepalang tanggung nih. Kan di video pertama gue udah sombongin cum laude. Nah ini apa nih? UTS PHP cuma 93. UTS PHP 93. Oke, ada lagi nggak ada ya. Ini kebanyakan sih berkas-berkas minta ke cutting atau apa sih namanya, soal-soal ujian gitu ya. Oke, lanjut kita geser ke mata kuliah yang kedua. Mata kuliah yang kedua adalah Jabrix atau aljabar matriks. Ini adalah mata kuliah yang paling legend, mata kuliah yang paling ditakuti oleh mahasiswa seantero statistika. Terlebih di zaman gua ke bawah, karena setelah gua dosen udah ganti. Jadi ada salah satu dosen yang paling, itu nggak killer sih, tapi ini dosen unik menurut gua. Dosen yang memberikan soal-soal lebih ke pemahaman konsep dan susah dapat nilainya ya. Gua dulu dapat nilai BC di situ, dan ya istilahnya kalau dapat B aja sujud syukur. Karena di angkatan gua paling tinggi dapatnya B, dan hanya 3 orang kalau gue nggak salah ya, 3 apa 2 gitu. Gue dapat BC ya udah keren lah ya. Langsung aja, jadi aljabar matriks ini ya kalian bisa bayangkan belajar matriks dicampur dengan aljabar, dengan operasi-operasi perkalian, pengurangan, penambahan, pembagian, dan segala macem. Ya simple sih kedengarannya, cuma tidak sesimpel itu. Kecuali yang setelah angkatan gue ya, dosennya udah ganti. Jadi dosen yang lama itu pensiun, katanya sih lebih gampang kalau kelihatan dari nilainya. Ya nggak apa-apa, yang penting gue pernah mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Pasti. Oke, kita langsung random satu soal. Kita random ya. Gak usah random lah, nomor 1 aja langsung nih. Soal paling gampang mas ini. Oh enggak, gue ambil langsung dari contoh soal ujian gue aja dulu. Nah, ini berkas ujian gue nilainya 96 doang. Ini 96 kecil ya, maksimum itu 125 apa 150 gitu. Tapi lumayan lah. Oke,
Jika B matriks ortogonal dan A sama dengan matriks 2 kali 2 isinya adalah IN, B, ini apa IN ya? Matriks identitas berukuran N, maka A aksen sama dengan berapa? Ini jawabannya. Nih, bagi kalian yang tertarik nih untuk dapat nilai A di Jabrix, screenshot nih jawaban gue ya, pelajari mulai sekarang, apalagi masih SMA. Dan gue gak mau bahas lagi gue. Intinya gitu, Jabrix. Oke, lanjut. Banyak ini matkul gue, ada 28, sampai ini baru 2. Lalu yang ketiga, mata kuliah MathStat atau metode statistika. MathStat ini adalah mata kuliah yang paling populer karena dipelajari oleh hampir seluruh jurusan yang ada di IPB. Dan tentunya kita juga belajar ini. Jadi MathStat ini ya mata kuliah paling basic lah ya, bisa dibilang di statistika. Jadi pelajaran-pelajaran kayak di SMA juga diulang di sini, seperti bikin histogram, bikin tabel-tabel frekuensi segala macam ada di sini. So kita ambil, ada berkas ujian gua nggak ya? Berkas ujian gua, oh ini ada nih UTS nih. Berkas ujian UTS gua, aduh banyak banget nih. Oke, ini berkas ujian UTS gua, nilainya kok 38 ya? 38 ini gua nggak yakin sih kalau 38 ini 38 skala 100, karena MathStat gua A. Oke, intinya ini mata kuliah gue bisa bilang nggak terlalu sulit kok kalian emang jurusan statistika ya, karena ini basic banget. Ambil salah satu contoh soal. Ini nggak seru nih. Udah, nggak apa-apa, dingin aja. Ini nih. Ada soal PG. Dalam suatu percobaan, salah satu respon yang diukur adalah panjang ikan dalam satuan sentimeter. Ubah respon panjang ikan tersebut termasuk skala pengukuran apa? Nominal, rasio, interval, atau ordinal? Jawabannya adalah rasio. Kenapa? Karena panjang ikan itu termasuk skala pengukuran rasio karena dia bisa dibandingkan. Misalkan nih ada satu ikan, gue punya ikan mujair, kalian punya ikan lele. Ikan mujair gue panjangnya misalkan 50 cm. Ikan lele kalian panjangnya 25 cm. Gede banget ya. Berarti ikan mujair gue bisa dikatakan 2 kali lipat lebih panjang dibandingkan ikan lele kalian. Itulah yang disebut dengan skala rasio. Bisa dibandingkan. Itulah, ntar pelajaran MathStat kalian dapati nanti di semester 3. Jadi nggak akan gue pelajari. Nggak akan gue ajarin sekarang. Itu aja. Sip. We'll go to the next course. Subject course. Dari mana sih? Ini. Oke. Kaldu atau kalkulus 2. Kalkulus 2 ini bisa dibilang salah satu mata kuliah yang paling boros ya. Ini banyak banget catatannya nih kaldu ini. Pokoknya mata kuliah dari jurusan matematik. Oh ya, ini adalah mata kuliah interdep. Jadi mata kuliah lintas jurusan. Ini dari Departemen Matematika. Kita lihat lagi ya. Ini ada, tapi gue sukanya dari matematika ini, dia berkasnya dibagiin semuanya. Jadi kalau habis ujian, dibagiin ke kita-kita. Ini UTS dan UAS gue. UTS gue 81, UAS gue 70. Ya, boleh lah ya, lumayan. Kita random biasa, seperti biasa kita random satu soal. Soalnya tidak ada tapi kita ambil dari ini nih, simulasi UTS kalkulus 2. Tentukan integral 1 per akar x kuadrat min b kuadrat dx. Jika diketahui integral secant x dx adalah ln mutlak secant x ditambah tangen x ditambah c. Nggak akan gue bahas. Skip. Lalu yang selanjutnya, mata kuliah Alpro atau algoritma dan pemrograman. Ya, namanya juga algoritma pemrograman. Kita mostly pakai pakai laptop. Jadi kayaknya gue nggak nyatet. Lupa, gue nggak tahu catatannya kemana, ada hilang. Intinya Alpro ini waktu itu gue mempelajari tentang pemrograman di Python. Ya, salah satu ya saingannya R lah. R atau Python itu adalah salah dua
bahasa pemrograman yang paling populer sekarang di bidang data science. Oke, yang terakhir ini adalah mata kuliah PIK atau pengantar ilmu kependudukan. Ini adalah mata kuliah supporting course atau mata kuliah yang nggak wajib. Tapi gue ambil karena gue masih kekurangan 3 SK. Gue masih kekurangan SKS ya. 3 SKS atau 4 SKS untuk mencapai minimum jumlah SKS yang gue ambil. Jadi gue ambil PIK ini kenapa? Karena dulu ternyata PIK ini adalah mata kuliah dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Tapi dia dulunya adalah mata kuliah wajib dari Departemen Statistika. Di zaman dulu ya, gue nggak tahu zaman kapan, pokoknya dosennya pernah bilang kayak gitu. Jadi mostly ini mempelajari tentang teori ya, sekitar 70% teori, 30% hitungan. Hitungannya itu dia bahas tentang mortality rate, terus fertility rate gitu, proyeksi penduduk, di tahun sekian ada berapa, pokoknya tentang kependudukan lah. Dan dari sini gue tahu yang namanya bonus demografi, istilah-istilah yang berhubungan dengan kependudukan. Dan statistika tentunya cocok banget karena mungkin dari sensus penduduk akhirnya ada mata kuliah ini. Emang relate sih antara kependudukan dan juga statistik. Iya lupa gue. Ini ini berkas kuis ya, kuis mah kurang keren untuk dipamerin. Ini gue kasih contoh soal kuis aja lah ya. Kemampuan fisiologis di bawah normal untuk memberikan kelahiran disebut apa? Disebut subfekunditas. Terus apalagi ya? Faktor yang mengatur dan meniadakan hubungan kelamin dan dalam masa produksi. Jorok banget anjir soalnya. Ganti. Migran keluar lebih besar dari migran masuk disebut apa? Migrasi neto negatif. Anjir, pinter banget gue dulu ya. Gue aja udah gak kebayang tuh kan. Udah, oke langsung skip. Gak tertarik gue bahas ini lagi. Duh, ini gue repot sendiri nih. Rapi ini gimana ya? Udah amat lah, taruh dulu. Oke, semester 3 udah habis. Sekarang waktunya kita untuk go to the next semester. Semester 4. Semester 4 nih kayaknya paling tebel sih. Paling tebel ini ya. Oke. Semester 4 kita punya matkul pertamanya adalah Proglin atau pemrograman linier. Proglin ini mata kuliah interdep atau lintas jurusan dari Departemen Matematika lagi. Dan ya seperti biasa matematika catatannya banyak. Berkasnya pun banyak. Proglin ini mostly membahas tentang, sama kayak waktu SMA dulu suka ada soal gini kan, dikasih satu studi kasus nih, matematika nih ya. Misalkan satu perusahaan dengan 50 orang karyawan dapat menghasilkan 200 pasang sepatu dalam sehari. Terus perusahaan ini ketika menggunakan 100 orang karyawan bisa memproduksi sebanyak 500 pasang sepatu. Terus disuruh cari titik minimum atau jumlah minimum karyawan atau jumlah maksimum pasang sepatu yang bisa dihasilkan dengan sekian gitu. Ada constraint-nya atau ada kendalanya. Ingat nggak sih pelajaran gitu? Mudah-mudahan ingat ya. Gua bener dah lupa itu istilah-istilah dalam mata kuliah ini supaya kalian tuh ngerti itu apa maksudnya. Jadi kita, ini aja nih, langsung ke contoh soal biar enak ya. Contoh soalnya yang gampang aja deh ya, yang tahu pokoknya ada persamaan linier dua variabel gitu-gitu. SPLDV, SPLTV lah ya. X plus 2Y kurang dari sama dengan 6, 2X plus Y kurang dari sama dengan 8. Gitulah intinya. Mudah-mudahan kalian ngerti ya, walaupun kayaknya gue kalau jadi kalian juga gak ngerti-ngerti amat apa yang gue jelasin tadi. Oke, skip. Ada berkas ujian gue nggak ada ya. Gak bisa sombong gue nih di sini. Tapi seingat gue nih Proglin gue dapet A ya. Ya ini masih easy lah. Ini gue bisa sombongin ini deh. Tapi gue harus sombong aja. Nih, PR Proglin 100. Dah. Kita lanjut. Mata kuliah selanjutnya adalah
Kalti atau kalkulus 3. Oh, ini kayaknya ini yang paling tebel asli, ini tebel banget. Banyak banget nih berkasnya, ditambah catatan dari Kalti atau kalkulus 3. Kalkulus 3 ya obviously itu adalah kelanjutan dari mata kuliah Kaldu atau kalkulus 2. Intinya gue dapat A kayaknya. Ya lu bisa bayangin lah ya, kalau kalkulus 3 pasti banyak orang yang nanya, oh itu mata kuliahnya yang banyak integralnya ya, itu cacingnya ada berapa? Cacing 3, cacing 4 tuh kata-kata yang sering banget gue denger ya. Sampai akhirnya waktu gue ngerasain mata kuliah ini, ya integral itu suatu hal yang simpel, karena masih banyak yang lebih susah daripada integral, daripada si cacing-cacing itu. Oke, kayaknya kalau kalkulus perlu nggak ya dikasih contoh soal? Boleh deh ya. Nah, contohnya gini nih, ini gue bener-bener random parah nih ya. Soal kuis gue nih, kuis 1. Misalkan fxy sama dengan akar 36 kurang 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Tentukan daerah asal f dan sketsa daerah asal f. Lalu, buatlah persamaan kurva ketinggian dari fungsi f melalui titik min 1,1 dan jawabannya ini. Gokil. Dulu tuh semangat banget gue kuliah ya. Jadi memang gue ngerjain kuis aja warna-warni tuh kurvanya, dan nilainya ya 80. Oke lah, gak buruk-buruk amat. Anjay, tadi taruh di mana? Sini aja dah. Oke, intinya gitu. Oh ya, seperti biasa matematika dia memberikan kembali, wah cuma yang UTS-nya doang nih kayaknya. Gue dapat nilai 70 ya. Bisa terlihat ya trennya dari kalkulus 2 tadi UTS-nya 81. Berapa? 80-an, UAS-nya 70-an. Sekarang kalkulus 2 UTS-nya aja dapat 70 doang. Oke. Kalti udah. Ini gue kejar waktu ini. Banyak banget mata kuliahnya ya. Selanjutnya ada mata kuliah MatKeu atau matematika keuangan. Oh iya, lupa. Tadi kalkulus 3 lagi-lagi tuh interdep, lintas jurusan mata kuliahnya dari matematika. Dan sekarang matematika keuangan dari matematika lagi, tapi ini merupakan mata kuliah minor. Matematika keuangan ini mostly belajar tentang bunga-bungaan. Udah ngitung bunga, pakai matematika, Masya Allah, barokah banget. Ya, pokoknya itulah ya. Gue kasih contoh soal nih. Seseorang menabung $50 pada 1 Juli 1986. Dan tiap triwulanan sejak tanggal tersebut pembayaran Seseorang menabung $50 pada 1 Juli 1986 dan tiap triwulanan sejak tanggal tersebut. Oke, setiap triwulan dia menabung $50 juga. Oke. Pembayaran terakhir dilakukan tanggal 1 Oktober 1999. Maka pada 1 Januari 2020, orang tersebut diberikan sebesar akumulasi dari tabungannya. Hitunglah besarnya uang yang diterima orang tersebut jika tingkat bunga sebesar 12% per tahun efektif, 12% per tahun convertible setengah tahunan, 12% per tahun convertible triwulanan. Tahu apaan sih? Pusing gue denger istilah-istilahnya aja. Udah ya, kita next ya. Dan tidak ada berkasnya di sini ya. Aduh, sayang sekali. Ini matematika keuangan gue dapat apa ya? Dapat A kali ya, lupa. Lupa. Ntar gue cek di sini nih. Gue bawa kok. Oh enggak, ada di dalam sini. Napas dulu gue. Oh, ini ada. Masih ada. Ini buku bank soalnya nih tuh. Bank soalnya tebel banget, gila. Yang pasti nggak gue buka semuanya. Gue bukan tipe yang seambis itu dalam membaca ya. Jadi gue lebih ambis itu dalam hal mengerjakan soal aja. Kalau masalah baca-baca gue kurang sebenarnya. Gue tahu kalian nggak berharap gue ngomong kayak tadi karena kelamaan ya. Kita langsung aja lanjut ke mata kuliah yang ketiga kali ini ya. MPC atau MPC apa sih? Metode penarikan contoh. Ini belajar sampling ya. Sampling itu apa? Sampling adalah menarik sebagian dari populasi. Misalkan kalian ingin mengukur ya kayak survei. Survei itu adalah metode sederhananya dari sensus. Kalau sensus itu kan kita BPS itu mengambil data dari seluruh masyarakat Indonesia.
mau yang ada di kota, yang ada di desa, mau yang ada di Jakarta ataupun di pedalaman Nusa Tenggara Timur atau di Pulau Seram, pulau apalagi lah itu yang ada di atas, ada Rote, pokoknya daerah-daerah yang mungkin belum terjamah banyak orang, itu semua harus diambil. Itulah yang disebut dengan sensus. Nah, ketika kalian bilang survei, maka itu adalah mengambil sebagian dari masyarakat Indonesia aja. Makanya survei itu kan dilakukan terhadap beberapa, misalkan, gimana sih ngomongnya? Nah, kalau survei kita nggak harus ngambil seluruh Indonesia, tapi kita ngambil berapa, misalkan dari setiap provinsi diambil ada 10 orang, ya simpelnya gitu. Nah, kita tugasnya dalam mata kuliah ini adalah mempelajari 10 orang terbaik dari setiap provinsi itu siapa, supaya jawabannya dapat merepresentasikan. Tapi nggak harus selalu 10 setiap provinsi. Ada metode-metode yang membuat kita memilih setiap provinsi itu dengan jumlah berbeda-beda. Nanti ya udahlah, gue nggak akan bahas detailnya. Intinya gitu, bahas tentang sampling. Oke, gue ambil karena tadi udah gue kasih contoh ilustrasi soalnya, maka sekarang yang mau gue lihat adalah berkas ujian gue ada apa enggak. Nggak ada lagi. Sayang banget ya, udahlah. Gue ambil salah satu contoh soal aja. Ini dari UTS punya senior gue dulu. Kebijakan IPB mengenai Green Campus baru-baru ini mendapatkan respon yang bermacam-macam dari berbagai pihak. Intinya ada yang pro dan kontra. Untuk mengetahui gambaran respon dari Civitas Akademika IPB mengenai Green Campus ini, maka dilakukan survei itu. Jadi nggak harus semua mahasiswa IPB yang disurvei. Jadi diambil beberapa contoh saja. Nah, jika Anda ditunjuk sebagai leader dalam proyek survei ini, pertanyaannya, apa parameter yang mestinya diduga dalam survei ini agar dapat menggambarkan persentase kesetujuan terhadap kebijakan Green Campus? Dan jawabannya ini adalah parameter yang mesti diduga adalah proporsi Civitas Akademika IPB yang setuju terhadap kebijakan Green Campus. Jadi kita cari proporsinya berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju. Maka itulah intinya ya. Lanjut. Kuliah selanjutnya adalah rancop atau perancangan percobaan. Ini adalah mata kuliahnya anak pertanian anak pertanian banget. Ini kalau anak IPB, apalagi jurusan statistik, harusnya sih suka sama mata kuliah ini. Mata kuliah rancop ini ilustrasinya dia sederhananya gini. Dia mempelajari, contohnya gue kasih case aja ya. Di satu lahan sawah nih, sawah padi gitu. Ada misalkan dibagi dua, ada zona yang basah, ada zona yang kering. Itu disebut dengan faktor misalkan kelembapan lah ya. Terus ada beberapa bagian atau beberapa baris dari lahan tersebut. Misalkan ada 4 baris, baris pertama dikasih pupuk A, baris kedua pupuk B, baris ketiga pupuk C, baris keempat pupuk D. Itu namanya faktor pupuk. Nah, kita nanti cari nih, apakah pupuk itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi atau tidak. Terus faktor kelembapan tadi berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi atau enggak. Sederhananya seperti itu. Perancangan percobaan. Jadi kita merancang lahan percobaan kita dengan ilmu statistika tadi. Contoh soal latihan nih. Seorang dosen ingin mengkaji ketahanan buah-buahan terhadap berbagai temperatur penyimpanan. Dosen mengklasifikasikan jenis buah berdasarkan kekerasan kulit luar. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kemudian 3 jenis buah tersebut disimpan pada 4 temperatur berbeda. Temperatur 1, 2, 3, dan 4. Pengamatan dilakukan setelah 1 minggu penyimpanan dan respon yang diamati adalah penurunan kadar gula. Jadi di sini faktornya adalah kekerasan kulit dari buah dan faktor yang kedua adalah faktor temperatur. Jadi dia mau ngecek apakah terdapat penurunan kadar gula atau enggak. Itulah ya. Capek gue ngejelasin, nggak akan ngerti kalian sebelum melihat soalnya. Kalau gue liatin soalnya lama lagi ini videonya akan selesai. Ini ada berkas ujiannya, alhamdulillah, dan nilainya lumayan lah ya. Perancangan percobaan 76 UTS-nya. Ini lumayan oke loh. Dan mungkin kalian sadar ya, tadi awal-awal gue pamerin nilai 90-an, 80-an, makin kesini makin turun, 76 kata gue udah keren, karena memang makin menuju kelulusan makin susah mata kuliahnya. Ya. Intinya seperti itu. Lanjut. Banyak juga ya mata kuliahnya.
Lalu ini ada TS1 atau teori statistika 1. Teori statistika mempelajari nih, salah satu contohnya yang gue lihat dari catatannya aja, pendugaan parameter. Jadi memang mostly tentang rumus-rumus, konsep-konsep dalam statistika seperti pendugaan parameter ini. Pendugaan parameter, syarat statistika inferensia, lalu nanti ada menghitung galat baku, kuadrat tengah, yang mungkin kalian suka pakai ANOVA ya kan, ada F hitung. Terus nanti kita pelajari di sini. Kita menduga parameter itu dengan cara seperti apa sih? Kita mencari penduga parameter yang terbaik. Intinya gitulah. Ini mata kuliah salah satu mata kuliah yang tidak gue rekomendasikan untuk kalian gemari. Karena itulah pokoknya. Gue nggak mau banyak komentar, kayaknya tiba-tiba dosen gue nonton, kan bahaya juga. Ya, gue kasih salah satu contoh soal. Diketahui pengubah acak X dengan fungsi kepekatan peluang fx sama dengan setengah X untuk X antara 0 sampai 2 dan 0 untuk X lainnya. Jika Y sama dengan X kuadrat, tentukan FKP bagi Y. Nih, lihatin nih untuk soalnya. Mana, ada mual kan kalian? Masih mau kuliah di statistika? Cuma satu kok yang kayak gini. Ada dua, ntar yang kedua gue kasih tahu ya. Oke, lanjut dah. TS1 udah kelar segitu aja. Nggak mau banyak bahas karena gue salah satu orang yang benci dengan teori-teorian. Bukan benci, tapi kurang suka. Makanya gue masuk statistik. Gue harus pelajari semua, dan kalian juga nggak boleh. Ya kalian yang mau masuk statistik, pokoknya apa kata-kata gue tadi yang gue bilang gue nggak suka segala macam jangan diikutin. Barangkali yang gue nggak suka adalah kalian lebih nggak suka lagi. Oke, untuk kuliah yang terakhirnya adalah basis data. Basis data ini interdep dari jurusan ilmu komputer. Nah, basis data ini mostly membahas tentang manajemen basis data. Kalau kalian yang mungkin tahu software SQL ya, itu tahu nggak kalian ya software SQL? Jadi mostly bahas tentang bagaimana kita punya data, kita bisa memanajemen data-data tersebut dalam tabel-tabel, lalu kemudian bagaimana kita dapat membuat tabel-tabel tersebut bisa terhubung satu sama lain, dan itu mungkin bagi teman-teman yang masih SMA masih belum kebayang nih kayak gimana mata kuliahnya. Jadi intinya kita akan mempelajari database environment and development progress. Anjay, itu nama topik pertemuan pertama gue ya. Intinya kayak gitulah ya. Ini nggak akan gue bahas lebih lanjut karena ini lebih ke anak ilkom sih. Dari kalian yang masuk statistik, nanti ikutin aja. Insya Allah sih menurut gue nggak terlalu susah karena ini memang relate lah sama kebutuhan kita nanti di dunia kerja. Intinya bahas tentang bagaimana manajemen data di komputer, di laptop, di PC, di HP, di otak gitu ya. Kayak gue nih manajemen datanya kurang bagus, jadi gue kadang-kadang lupa ini mata kuliahnya apa. Karena ini pure nih, gue bener-bener gue kemarin belum sempat baca-baca catatannya, jadi ini apa yang gue pikirin aja. Oke. 2 semester sudah terlewati, 1 tahun kita berkuliah di statistika, dalam setengah jam lebih ini gue ngomong. Jadi berapa jam ini gue ngomong? Lanjut semester 5. Semester 5. Lumayan tebal juga, lumayan tebal, tapi lebih tebal semester 3 dan 4. Ya, sudah semakin menurun semangat menulisnya dan semangat minta soal-soal dari cutting, dari dosen, fotokopi, segala macam udah kurang. Oke, jadi gue akan bahas pasar modal. Pasar modal ini adalah mata kuliah minor matkul gue tadi. Salah satu mata kuliah adalah pasar modal. Nah, pasar modal ini mostly membahas tentang investasi dan bunga-bungaan di sini, aset-aset gitu, aset keuangan, bahas tentang ya saham gitu ya, nabung saham. Yang belum nonton video gua, tonton ya. Sebelum video ini ada mata kuliah, ada investasi pasar modal topiknya, dan itu relate banget ke mata kuliah pasar modal ini.
Jadi mostly bahas tentang mekanisme pasar segala macem, tapi ini lebih ke bagaimana pengaplikasian rumus-rumus matematika ke pasar modal ya, bukan ke teorinya. Jadi gue mungkin nggak bakal bahas banyak, kalian udah kebayang ya, ngomongin saham, ngomongin obligasi, portofolio dengan menggunakan ilmu matematika, boom, itu baru ketika kalian bisa menerapkan ini di, misalkan kalian investor dan kalian bisa menerapkan ini, itu bakal bagus banget menurut gue. Bakal banyak keuntungan yang kalian dapat. Oh iya, gue kan pengen mulai investasi ya. Berarti ini harus gue keep. Oh iya, salah satu contoh soalnya. Misalkan sebagai investor bearish, Anda menginginkan berinvestasi dengan short sales 5.000 lembar saham XYZ seharga Rp7.000 per lembar. Persyaratan dari pialang untuk margin awal adalah 50% dan maintenance margin ditetapkan 30%. Maka pada tingkat harga berapakah akan terjadi margin call? Bingung saya, bingung. Nanti gue belajar lagi dah. Itu salah satu contoh soalnya. Nah, ini berkas ujian gue. Ya, berkas ujian gue. Ini UTS. Ini UAS. Anjay, UTS-nya 79, UAS-nya 86. Berdasarkan waktu dia meningkat. Mudah-mudahan ilmu yang ada di otak gue juga makin meningkat tentang pasar modal sehingga gue bisa mulai berinvestasi, dan mudah-mudahan gue bisa menang kompetisi video yang gue submit kemarin di YouTube channel gue sendiri. Tolong tonton, like, komentar, subscribe channel gue ya. Intinya seperti itu pasar modal. Asik sih menurut gue belajar pasar modal. Apalagi bagi kalian yang memang pengen mulai investasi kayak gue. Kita lanjut. Mata kuliah selanjutnya adalah SPM atau Statistika Pengendalian Mutu, atau bahasa Inggrisnya Quality Control. Mungkin lebih familiar lah kalian kalau Quality Control. Sederhananya SPM ini belajar tentang misalkan teman-teman yang kerja, teman-teman kita yang di luar sana yang bekerja di pabrik gitu ya. Ada orang-orang yang tugasnya melihat bagaimana produksi barang di pabrik tempat mereka kerja. Kalau terjadi kecacatan gitu kan, nanti di data itu bisa kelihatan. Intinya gitulah ya, kita mengawasi hasil produksi dengan ilmu statistika. Jadi ada batasan-batasan atau margin-margin, kualitas suatu produk dikatakan cacat atau tidak, dikatakan kualitas produknya bagus apa enggak, pokoknya gitulah. Gue juga dulu kurang tertarik juga dengan ini, makanya gue dapat nilai A. Gue nggak dapat nilai A kayaknya ini, lupa gue gimana. Salah satu contoh soalnya ada ya. Ini contoh, gue juga nyatet dikit tuh. Kalau emang gue suka dan mau butuh untuk mencatat, gue pasti nyatat banyak. Contohnya, apa contoh soalnya? Nggak ada lagi contoh soalnya. Gue nyatet doang nih. Oke deh, gue bacain catatannya aja deh. Oh ya gini. Statistika pengendalian mutu itu definisinya adalah usaha-usaha untuk memelihara mutu dan menjamin terpeliharanya mutu yang tinggi dari suatu produk dan jasa. Intinya gitu. Ya, kita skip. Masih banyak ini. Lanjut. Ada mata kuliah Math-Num atau metode numerik. Ini interdep dari jurusan matematika. Oke, ini lebih bahas tentang apa ya ini ya? Dia komputasi sih, komputasi. Nanti kalian waktu itu gue make namanya software Scilab. Itu memang software anak matematika banget, atau anak matematika banyak menggunakan MATLAB. Ini banyak bahas tentang turunan, integral gitu ya. Hampir sama lah dengan kalkulus, tapi mungkin bedanya ini lebih ke pemrograman gitu. Gue juga lupa nih, gue belajar ngapain dulu. Ini contoh soalnya, misalkan. Oke, contoh soal. Diketahui bahwa hasil pengintegral numerik selalu semakin membaik jika ukuran langkah H semakin kecil. Tetapi perhatikan hasil pendiferensialan numerik. Untuk memperoleh f aksen 1 dengan fx dengan x pangkat x, jelaskan keganjilan apa yang muncul pada output dan bagaimana mengatasinya. Menurut kalian keganjilannya apa nih? Nggak tahu nih, keganjilan yang membuat soal kayaknya. Kenapa buat soal kayak gini gitu. Lanjut, mata kuliah yang ini mata kuliah yang asik nih, analisis eksplorasi data. Memang gue dari dulu senang banget mata kuliah kayak gini, AED ini, karena
eksplorasi. Ya sesuai dengan namanya, analisis eksplorasi data. Kita punya data yang awalnya terlihat nggak enak nih. Contoh kalian di Excel punya satu kolom, misalkan kolom pendapatan dari 1.000 orang yang kalian survei misalkan. Nah, itu kan isinya angka semua tuh, 1.000 rows ke bawah. Terus kalian ditanya, gimana sih distribusi pendapatan dari 1.000 orang tersebut? Nah, kalian nggak mungkin dong ngecek satu-satu, terus kalian kasih label mana yang paling sedikit, mana yang paling minimum, mana yang maksimum, rata-ratanya berapa, kan nggak asik kalau cuma ditulis doang. Nah, di sini kita mengeksplorasi data yang kita punya. Bisa kita visualisasikan dalam bentuk histogram, terus kita bisa kasih tahu nih dari histogram tadi, ini distribusinya condong ke kiri Pak, artinya ini contohnya bapak-bapak yang gue kasih ya. Jadi kebanyakan pendapatan karyawan kita itu yang berada di level bawah ketimbang yang level atas. Intinya gitulah, nggak asik aja jelasnya. Soalnya gue juga bingung, gue harus ada gambarnya, jadi lebih enak gitu. Oke, lanjut. Contoh soalnya. Soal punya cutting gue aja. Tentukan apakah pernyataan di bawah ini bersifat benar atau salah. Untuk setiap jawaban berikan penjelasan. Dibandingkan dengan data tanpa pencilan, jika ada pencilan kiri dalam satu data, maka rata-rata dan simpangan baku akan cenderung lebih rendah. Benar atau tidak? Jawabannya tidak benar. Rata-ratanya benar akan lebih kecil jika ada pencilan kiri, tapi simpangan bakunya akan lebih besar. Karena rumus simpangan baku itu adalah akar sigma x I min x bar dikuadratkan dibagi dengan n. Dilihat dari rumus simpangan baku tersebut, nilai simpangan baku akan lebih besar jika ada pencilan kiri maupun pencilan kanan. Gitu, my friend. Gue juga gak kebayang nih kok sambil ngomong gini, gak konsen gue. Lanjut, AED udah. Selanjutnya, unreg. Analisis regresi. Nah, ini mungkin regresi nggak akan gue jelasin ke kalian itu apa, karena mostly dari kalian mau yang anak SMA, apalagi para pekerja nih ya, praktisi-praktisi sudah tahu lah regresi itu apa. Oke, regresi asik, tapi gue nggak dapet A, itu yang bikin nggak asik. Contoh soalnya, sebuah penelitian dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menentukan hubungan antara biaya pemasangan iklan per minggu dan hasil penjualan produknya. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, ini gue kasih contoh data sederhananya ya. Ada X, ada Y. Ya, kalau di regresi biasanya kita nanti cari apakah X itu berpengaruh terhadap Y. Jadi dalam hal ini, apakah biaya iklan berpengaruh terhadap hasil penjualan. Sesimpel itu. Regresi menurut gue banyak sekali contohnya di internet dan kalian bisa browsing sendiri. Gak perlu dijelasin lah. Lanjut. Komstat 1. Oke. Ada satunya, berarti ada duanya. Sama kayak teori statistik. Tunggu aja. Komstat 1 ini kepanjangan dari komputasi statistika jilid 1 ya. Jadi komputasi statistik, kita belajar statistik ya tentang bisa apa aja, bisa ngitung ragam, bisa ngitung rataan, min, median, modus, Q1, Q2, Q3, minimum, maksimum, simpangan baku, segala macam. Tapi ditekankan menggunakan komputasi. Jadi mostly akan belajar software-software, dan waktu itu gue menggunakan SAS dan R. Bukan gue, tapi Departemen Statistika di sesi UTS-nya kita belajar SAS, di sesi UAS-nya kita belajar R. Dan mungkin sekarang semenjak sains data merambah nih ke jurusan kita, bakalan ada Python mungkin. Jadi ya asik sih Komsat, tapi yang bikin gak asik nilai gue tidak A. Komsat 1 gue dapat apa ya? Lupa gue. Dan ya nggak ada soal. Ada sih soalnya, tapi gini. Belajar SAS nih, pemrograman SAS. Kalau pemrograman kayaknya gue nggak bisa kasih contoh soalnya, susah juga ngebayangin ya. Intinya asik kalau kalian yang suka pemrograman, dan itu sekarang menjadi salah satu kebutuhan dari data scientist, data analyst, statistician yang mau nanti bekerja di startup. Kalian harus banget menguasai ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Tadi kan 1, sekarang udah kelihatan ya. 2, teori statistika 2. Sama kayak teori statistika 1, tapi bedanya apa? Yang teori statistika 1 kan susah. Nah, yang ini
susah banget. Sama bahasannya parameter, hipotesis, pendugaan parameter gitu. Pendugaan parameter lagi tuh pertemuan pertama. Tapi lebih susah, intinya gitu aja. Jadi teori statistika agak sulit. Agak sulit untuk dikatakan mudah. Lanjut lah ya. Semakin kesini semakin malas gue untuk bahas karena semakin banyak kenangan-kenangan buruk gue dengan mata kuliah tertentu, apalagi teori statistik. Jadi gini, sedikit intermezzo. Teori statistika 2 ini waktu ujian kita diperbolehkan bawa buku, bawa catatan. Bayangin, dan nilai gue nggak A. Bayangin dong, bisa dikasih kelonggaran untuk bawa buku, bawa catatan, bawa sheet atau contekan, dan nggak dapet A. Ya emang guanya yang bego sih itu ya, gua akui. Ada yang A, tapi gua nggak tahu siapa ya. Mungkin yang summa cum laude temen gua A itu, tapi gua nggak A. Semangatnya gini aja, teman gue yang summa cum laude aja bisa A, apalagi kalian. Jadi jangan ikutin gue ya. Lanjut, yang terakhir. PTP, pengantar teori peluang. Beda sama yang pertama tadi, PHP ya, pengantar hitung, sekarang pengantar teori peluang. Jadi PTP ini mata kuliah interdep dari matematika, kalau PHP mata kuliah mayor atau wajib dari statistika. Isinya sama PHP, belajar tentang peluang, tapi ini lebih ke teorinya. Jadi gue nggak usah bahas inilah ya, nggak usah bahas contoh soal dan segala macamnya. Gue mau pamerin hasil ujian gue aja, ya ini nggak usah gue pamerin sebenarnya, soalnya 62 doang, dan gue nggak dapat A waktu itu. Ya makin banyak ya nggak dapat A ya dari tadi. Ya pokoknya yang pakai teori itu melukai otak gue lah. Jadi gue kurang suka gitu, menggesek-gesek sel-sel yang ada di otak. Wow, setengah perjalanan sudah kita lewati. Semester 3, 4, 5 udah, semester 6. Semester 6 ya, saya pegang tebal juga ya. Semester 6, yang pertama adalah mata kuliah